Perkenalkan, nama saya Sandari Sifatruli dengan NIM 224998882 PT 09410 dari kelas B dengan asisten pendamping Sufan Santoso. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai lemak kasar, yang dimana lemak kasar merupakan salah satu topik materi di praktikum bahan bakar dan formulasi ransum tahun 2025. Oke, yang pertama kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai pengertian lemak. Lemak merupakan sekelompok lipid yang umumnya tersusun sebagai trigliserida, yaitu satu molekul gliserol yang teresterifikasi dengan 3 asam lemak. Secara kimiawi, lemak bersifat hidrofobik, yaitu sukar larut dalam air, tapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar seperti ether, heksana, kloroform, ataupun petroleum ether. Nah, komposisi unsur utama adalah karbon, hidrogen, oksigen. Namun beberapa kelas lipid penting seperti fosfolipid dan sphingolipid juga mengandung fosfor dan nitrogen, sehingga memiliki fungsi struktural di membran sel. Sifat-sifat ini menjelaskan mengapa lemak itu bertindak sebagai penyimpanan energi padat yang berupa komponen membran serta pelarut dan pembawa vitamin larut lemak. Nah, salah satu jurnal yang saya baca yaitu Misa et al. Tahun 2020 menjelaskan bahwa lemak berfungsi sebagai sumber energi paling padat yang menghasilkan banyak kalori, serta sebagai alat angkut vitamin larut lemak, yaitu membantu transportasi dan absorpsi vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Kemudian kita beralih ke pengertian lemak kasar. Lemak kasar merupakan campuran dari berbagai senyawa yang larut di dalam pelarut lemak atau pelarut nonpolar seperti ether, petroleum benzen, alkohol 100%, kloroform, dan pigmen warna asam lemak bebas. Nah, salah satu jurnal yang saya baca juga yaitu Angelina tahun 2019 menyatakan bahwa lemak kasar merupakan semua senyawa dalam pakan yang larut dalam pelarut organik. Antara lain ada ether, petroleum, dan kloroform. Lemak kasar didapatkan dari hasil ekstraksi dengan menggunakan ether pada hewan ruminansia. Lemak pada pakan akan dicerna di dalam rumen dan diubah menjadi asam lemak dan gliserol yang berguna untuk sintesis lemak susu. Kandungan lemak kasar pada pakan ternak berbeda-beda juga sesuai dengan jenis ternak dan tujuan pemeliharaan ternak. Oke, kita ke tujuan uji lemak kasar. Uji lemak kasar bertujuan untuk mengetahui jumlah lemak kasar yang terkandung dalam bahan pakan dan mengetahui kadar lemak kasar pada bahan pakan yang telah ditetapkan. Hal ini juga bermanfaat untuk manajemen penyimpanan karena bahan pakan yang mengandung lemak tinggi mudah tengik dan kaya antioksidan. Selanjutnya, uji lemak digunakan untuk menguji kualitas bahan pakan, yaitu kadar lemaknya dan kualitasnya. Jurnal lain seperti Hemavitarana tahun 2020 menyatakan bahwa penetapan kadar lemak penting untuk kontrol mutu, penilaian nutrisi, dan keunikan suatu bahan pakan. Oke, untuk prinsip dari analisis penetapan lemak kasar yaitu didasarkan pada ekstraksi lemak yang terdapat dalam bahan dengan pelarut lemak. Yang saya sebutkan tadi ada ether, kloroform, petroleum benzen, dan heksana ataupun aseton yang dilakukan selama 16 jam dengan alat bantu yaitu alat coklat. Nah, lemak yang terekstraksi ini dia akan terakumulasi dalam labu coklat. Pemisahan antara pelarut dan zat yang dilarutkan dapat dilakukan dengan pemanasan oven bersuhu 105 derajat Celcius. Dari jurnal Hemavitarana tahun 2020 juga menyatakan bahwa ekstraksi coklat beroperasi pada mekanisme reflux pelarut kontinu, di mana pelarut melarutkan lipid dari matriks padat dan lipid yang diekstraksi terakumulasi dalam labu setelah penguapan pelarut. Nah, bobot yang hilang setelah dilakukan proses ekstraksi merupakan lemak kasar. Nah, kita juga harus mengetahui mengenai perbedaan antara metode coklat dan metode Kamal yang biasanya digunakan dalam ekstraksi uji lemak kasar. Nah, untuk metode coklat merupakan prosedur ekstraksi lemak yang bekerja secara kontinu, di mana pelarut panas secara berulang mengalir melalui sampel sehingga fraksi lipid dapat larut dengan maksimal. Dalam penggunaannya, metode ini biasanya hanya menangani satu sampel dengan bobot sekitar 5 gram, sehingga kapasitas analisnya terbatas meskipun sangat presisi. Sebaliknya, metode Kamal itu memungkinkan analisis hingga sekitar 15 sampel sekaligus dengan bobot sampel yang jauh lebih kecil yaitu 0,7 gram, sehingga lebih efisien untuk kebutuhan praktikum ataupun analisis massal. Nah, untuk dari segi biaya, coklat itu membutuhkan alat khusus dan volume pelarut yang lebih besar sehingga harganya relatif mahal. Sementara metode Kamal memanfaatkan alat sederhana yang menjadikan lebih hemat.
Nah, waktu ekstraksi juga berbeda cukup besar, di mana coklat prosesnya itu 4-5 jam berkat mekanisme reflux otomatis, sedangkan kamal itu lebih lama, sekitar 16 jam karena berbasis perendaman statis yang berlangsung lama. Dalam hal akurasi, coklat jauh lebih akurat karena proses pencucian pelarut berlangsung terus-menerus sehingga lemak terekstrak lebih sempurna. Sedangkan metode kamal cenderung kurang teliti karena proses ekstraksinya tidak seintensif metode kontinu. Nah, perbedaan juga terlihat pada teknik penimbangan hasil, di mana metode coklat yang ditimbang adalah labu penampung sebelum dan sesudah ekstraksi, sehingga berat lemak dihitung dari residu minyak yang terkumpul. Sebaliknya, metode kamal mengukur sampel sebelum dan sesudah ekstraksi, sehingga gilingan massa dianggap sebagai lemak, meskipun risiko hilangnya komponen non-lemak lebih besar. Secara keseluruhan, coklat lebih tepat untuk analisis yang menuntut ketelitian tinggi, sedangkan kamal itu lebih cocok untuk analisis yang banyak sampel dan biayanya terbatas. Nah, dari Hemavitara tahun 2020 juga menyatakan bahwa metode reflux seperti coklat menghasilkan ekstraksi lipid yang lebih lengkap dibandingkan metode perendaman sederhana. Oke, kita beralih ke manfaat lemak bagi ternak, di mana lemak sendiri merupakan salah satu sumber energi yang sangat padat sehingga dapat meningkatkan densitas energi ransum tanpa menambah volume pakan sehingga membantu ternak berproduksi tinggi memenuhi kebutuhan energinya. Selain sebagai sumber energi, lemak juga berfungsi untuk menyuplai asam lemak esensial yang penting untuk fungsi reproduksi, kesehatan kulit, dan pembentukan membran sel. Lemak juga berperan sebagai prekursor molekul sinyal di dalam tubuh. Pada ternak ruminansia, lemak dikenai proses hidrolisis dan biohidrogenasi oleh mikroba rumen. Sementara serat hijauan dirombak menjadi asam lemak volatil oleh mikroba. Nah, kedua jalur ini akhirnya menyediakan energi bagi hewan. Lemak juga melarutkan vitamin A, D, E, dan K, berfungsi sebagai isolator termal untuk membantu menjaga suhu tubuh, melindungi organ-organ vital dan benturan. Nah, dari jurnal Kusuma dan Putri tahun 2020 menyatakan bahwa lemak dapat berfungsi sebagai sumber energi, bagian dari membran sel, mediator aktivitas biologis antar sel, isolator dalam menjaga keseimbangan suhu tubuh, dan juga pelindung organ-organ tubuh, serta pelarut vitamin A, D, E, dan K. Nah, untuk kekurangannya yaitu lemak esensial menyebabkan suplai energi lambat, kemudian pertumbuhannya juga melambat karena penurunan produksi, contohnya produksi daging, susu, dan telur, serta gangguan fisiologis seperti masalah reproduksi dan kondisi kulit yang buruk. Sebaliknya, pemberian lemak yang melebihi kebutuhan, terutama pada ternak ruminansia, dapat mengganggu populasi mikroba selulolitik di rumen sehingga menekan fermentasi serat, menurunkan pencernaan pakan, mengurangi nafsu makan, dan akhirnya menurunkan produktivitas. Pada ternak monogastrik, kelebihan lemak cenderung meningkatkan penimbunan lemak dalam tubuh, mengubah komposisi karkas, dan juga menurunkan efisiensi pemanfaatan pakan. Nah, Ponampalam et al. 2024 menyatakan bahwa kelebihan lemak lebih dari 6% dapat mengganggu fungsi rumen dan menurunkan produktivitas. Oke, sekian presentasi dari saya, pemaparan materinya. Semoga membantu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.